Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi di channel Seblak Pol, ngomongin positioning brand. Untuk kesempatan ini, di hari Jumat berkah, kita akan membahas pemasaran di media sosial. Sebelum kita mulai, subscribe channel ininya, agar selalu update hanya untuk kamu. Temukan cara membuat strategi media sosial untuk bisnis Anda yang menarik pengikut baru dan mendorong arahan dan pendapatan. Banyak bisnis menemukan membuat strategi media sosial luar biasa. Ada begitu banyak jaringan yang tersedia, dan mereka terus menambahkan fitur baru untuk dipelajari dan diintegrasikan ke dalam rencana Anda. Jika Anda tidak memiliki tim ahli media sosial penuh waktu, itu akan lebih sulit. Tetapi kenyataannya adalah kesuksesan Anda bergantung pada strategi yang masuk akal dan lugas yang sesuai dengan sumber daya dan tujuan Anda. Anda akan mengetahui cara mengembangkan strategi media sosial yang akan mengarahkan, dan perasaan berlebihan yang Anda rasakan setiap kali membuka Instagram atau TikTok. Apa itu strategi media sosial? Strategi media sosial adalah garis besar konten yang akan diposting oleh bisnis Anda, tanggung jawab tim media sosial Anda, dan saluran media sosial yang akan Anda gunakan untuk mempromosikan bisnis Anda. Strategi media sosial mencakup tujuan media sosial yang melengkapi keseluruhan strategi pemasaran digital bisnis Anda. Strategi media sosial Anda adalah rencana induk Anda tentang cara Anda membuat, memposting, dan terlibat dengan konten media sosial Anda. Ini mencakup pedoman konten sosial Anda, irama posting, kampanye pemasaran media sosial, rencana kreatif, dan strategi keterlibatan yang mempromosikan bisnis dan merek Anda. Banyak perusahaan menggunakan media sosial untuk terhubung dengan pelanggan mereka, memberikan dukungan, mengiklankan produk dan fitur baru, dan mempromosikan penawaran khusus. Strategi media sosial berbeda tergantung pada suara dan posisi merek, demografi audiens target, dan batasan platform media sosial. Saat Anda mengembangkan strategi media sosial bisnis Anda, mempertimbangkan faktor-faktor ini akan membantu pesan Anda menjangkau audiens yang tepat dalam format yang tepat. Tetapkan tujuan yang masuk akal untuk bisnis Anda. Perencanaan strategi media sosial dimulai dengan tujuan Anda. Tujuan sosial yang paling umum adalah meningkatkan kesadaran merek 58% dan meningkatkan keterlibatan komunitas 41%. Dan tujuan ini masih sangat relevan dengan tim media sosial memasuki tahun 2023, terutama saat mereka menghadapi tantangan baru. Indeks Sosial Sprout 2022 melaporkan tantangan utama untuk tim media sosial termasuk menemukan bakat, membuktikan ROI, eksekusi sosial, sumber daya, dan menggunakan sosial sebagai fungsi bisnis. Merek sudah menetapkan tujuan dan kerangka kerja untuk mengatasi hambatan ini di tahun 2023. Baik Anda ingin memperluas tim, membangun pengikut yang lebih banyak, atau komunitas yang lebih aktif, meluangkan waktu untuk menentukan tujuan sosial Anda adalah langkah pertama untuk menjangkau mereka. Tujuan Anda akan menentukan strategi pemasaran media sosial Anda dan berapa banyak waktu dan energi yang Anda perlukan untuk mendedikasikan kampanye Anda. Yang benar-benar penting adalah Anda menetapkan tujuan media sosial yang realistis. Penekanan pada realistis. Kami menyarankan untuk mengatasi tujuan yang lebih kecil yang memungkinkan Anda meningkatkan upaya sosial Anda dengan cara yang masuk akal dan terjangkau. Ada beberapa contoh tujuan pemasaran media sosial yang dapat dikejar oleh bisnis dari segala bentuk dan ukuran. 1. Meningkatkan kesadaran merek. Ini berarti mendapatkan nama Anda di luar sana. Untuk menciptakan kesadaran merek yang otentik dan bertahan lama, hindari hanya menerbitkan pesan promosi. Alih-alih, fokuslah pada konten yang menekankan kepribadian dan nilai-nilai Anda terlebih dahulu. 2. Menghasilkan prospek dan penjualan baik online, di toko, atau langsung melalui profil sosial Anda. Pengikut tidak melakukan pembelian secara tidak sengaja. Media sosial memberi Anda jalan untuk menghasilkan pendapatan. Misalnya, apakah Anda memberitahu pelanggan tentang produk dan promo baru? Apakah Anda mengintegrasikan katalog produk Anda ke dalam profil sosial Anda? Apakah Anda menjalankan penawaran eksklusif untuk pengikut? 3. Kembangkan pemirsa merek Anda. Mendatangkan pengikut baru berarti mencari cara untuk memperkenalkan merek Anda kepada orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Anda sebelumnya.
Menumbuhkan audiens Anda juga berarti menemukan percakapan seputar bisnis dan industri Anda yang paling penting. Menggali melalui saluran sosial Anda hampir tidak mungkin tanpa memantau atau mendengarkan kata kunci, frasa, atau tagar tertentu. Mengikuti percakapan ini membantu Anda memperluas audiens inti dan menjangkau audiens yang berdekatan lebih cepat. 4. Meningkatkan keterlibatan komunitas media sosial adalah semua tentang keterlibatan, jadi ada baiknya mencari cara baru untuk menarik perhatian pengikut Anda saat ini. Menunjukkan bahwa konsumen ingin melihat konten yang menyoroti produk, layanan dan kepribadian merek, serta testimonial pelanggan. Ini berarti perusahaan perlu bereksperimen dengan perpesanan dan konten. Misalnya, apakah merek Anda mempromosikan konten dan tagar buatan pengguna? Bahkan sesuatu yang sederhana seperti mengajukan pertanyaan dapat meningkatkan tingkat keterlibatan Anda. Pelanggan Anda bisa menjadi pemandu sorak terbaik Anda, tetapi hanya jika Anda memberi mereka alasan untuk melakukannya. Banyak hal yang perlu Anda ketahui tentang audiens Anda untuk memengaruhi strategi pemasaran media sosial Anda sudah tersedia. Anda hanya perlu tahu di mana mencarinya. Dengan alat yang tepat, pemasar dapat meneliti audiens mereka dengan cepat. Tidak diperlukan riset pasar formal atau ilmu data. Ingat, platform yang berbeda menarik audiens yang berbeda. Ambil demografi media sosial saat ini, misalnya. Angka-angka ini berbicara langsung ke jaringan mana yang harus didekati merek Anda dan jenis konten apa yang akan diterbitkan. Berikut adalah beberapa kesimpulan utama untuk strategi pemasaran media sosial 2023 Anda. Facebook dan YouTube keduanya adalah tempat utama untuk iklan karena basis pengguna berpenghasilan tinggi. 71% konsumen dan 65% pemasar berencana untuk menggunakan Facebook paling banyak di tahun depan. YouTube mengikuti di belakang dengan 51% konsumen dan 35% pemasar berencana menggunakan platform ini. Jejaring sosial teratas di kalangan milenial dan Gen Z adalah Instagram dan YouTube, menandakan kekuatan konten yang berani dan menarik perhatian yang menyatu dengan kepribadian. Lebih dari 60% pemirsa global Pinterest adalah wanita. Basis pengguna LinkedIn terdidik dengan baik, menjadikannya pusat untuk konten khusus industri yang mendalam yang mungkin lebih khusus daripada yang Anda lihat di Facebook atau Twitter. Konsumen di Amerika Serikat menghabiskan sebagian besar waktunya di TikTok, dan sekitar 73% pengguna merasakan hubungan yang lebih dalam dengan merek yang berinteraksi dengan mereka di TikTok vs platform lain. Demografi seperti ini sangat bagus untuk memahami di mana audiens target Anda tinggal, tetapi penting juga untuk memahami nuansa setiap jejaring sosial sehingga Anda dapat memutuskan di mana bisnis Anda perlu berada. Merek yang lebih besar dengan basis pelanggan yang besar cenderung hadir di berbagai platform. Raksasa seperti McDonald's dan Starbucks jelas memiliki sumber daya untuk berada di mana saja sekaligus, tetapi bagaimana jika Anda adalah bisnis skala menengah atau kecil? Berikut ini cara kerja dari masing-masing platform sosial utama. Twitter, sederhana dan lugas, Twitter adalah titik awal yang solid untuk sebagian besar bisnis. Membutuhkan pengaturan minimal dan menyediakan tempat untuk bola-balik dengan pengikut secara langsung, ada alasan mengapa Twitter tetap menjadi platform masuk untuk layanan pelanggan. Jika Anda mencoba menguasai dasar-dasar pemasaran media sosial berupa tagar, pemberian tag, suara merek, dan etiket media sosial, tidak perlu mencari lagi. Facebook harus dimiliki oleh bisnis bata dan mortir yang ingin menargetkan pelanggan lokal. Mengizinkan untuk check-in dan ulasan, ini adalah tempat utama untuk menumbuhkan pengikut lokal yang berdedikasi. Selain itu, mereka memiliki fungsionalitas chatbot luar biasa yang dapat meningkatkan layanan pelanggan dan kampanye pemasaran Anda. Perubahan algoritma platform baru-baru ini telah mempersulit beberapa bisnis untuk mengembangkan halaman mereka dan tetap berhubungan dengan penggemar secara konsisten. Konon, platform iklan Facebook adalah standar emas untuk iklan media sosial karena dapat membantu bisnis mengatasi kebisingan dan perubahan algoritma. Instagram, pada intinya, Instagram adalah jaringan yang berpusat pada konten visual. Sebuah hub utama untuk bisnis bata dan mortir, toko e-niaga, dan influencer, platform ini mendorong merek untuk menjadi kreatif. Mulai dari foto yang memukau hingga teks yang cerdas, ini semua tentang menemukan cara unik untuk memamerkan apa yang Anda jual. Pastikan bahwa tujuan Anda untuk kerja sama sudah jelas sejak awal. Ide-ide Anda harus dipaparkan secara menyeluruh,
dan siap untuk diaplikasikan dalam satu halaman kepada influencer yang telah Anda pilih untuk berkolaborasi. LinkedIn. LinkedIn adalah laser jaringan yang berfokus pada tren bisnis dan jaringan. Ini adalah tambang emas, terutama bagi siapa saja yang berjejaring di ruang B2B. Ingin menghubungi influencer, manajer pemasaran, atau CEO. Kemungkinan Anda dapat menemukannya di sini. Pinterest, platform penyematan visual ini sangat populer di kalangan milenial dan tercatat sebagai salah satu jaringan terbaik untuk penjualan sosial. Seperti Instagram, Pinterest mengembangkan citra dan konten inspirational di mana produk berfungsi sebagai pusat pepatah. YouTube, meskipun beberapa orang mungkin tidak menganggap YouTube sebagai jejaring sosial tradisional, komunitas platform yang aktif dan terlibat berbicara sendiri. Mempertimbangkan bahwa video mewakili jenis konten dengan performa terbaik di hampir setiap jejaring sosial, YouTube adalah tempat yang tepat untuk menampung video Anda jika Anda sudah memproduksinya. TikTok. TikTok mencapai 1 miliar pengguna pada September tahun 2021, menjadikannya kesayangan media sosial terbaru di internet. Seiring dengan tren viral dan komunitas khusus, aplikasi video bentuk pendek ini dikenal dengan algoritma yang sangat dipersonalisasi yang membuat pengguna terus menggulir selama berjam-jam. Pemasaran TikTok telah mengubah permainan merek, memungkinkan mereka terhubung dengan pelanggan dengan cara yang benar-benar baru. Memilih jaringan untuk strategi pemasaran media sosial Anda. Ada lebih dari 15 platform media sosial yang dapat digunakan oleh merek Anda, tetapi jangan menyebar terlalu tipis. Daripada mencoba mendominasi semuanya, Anda harus mempertimbangkan platform mana yang paling masuk akal berdasarkan industri dan audiens target Anda. Kerjakan pekerjaan rumah Anda pada audiens media sosial Anda yang ada dan fokus pada jaringan di mana audiens inti Anda sudah aktif. Analisis lebih lanjut perlu dilakukan sebelum Anda dapat menentukan seperti apa sebenarnya pelanggan sosial dunia nyata Anda. Itu sebabnya banyak merek menggunakan dashboard media sosial yang memberikan gambaran tentang siapa yang mengikuti Anda dan bagaimana mereka berinteraksi dengan Anda di setiap saluran. Tetapkan metrik dan KPI terpenting Anda apapun tujuan atau industri Anda, strategi media sosial Anda harus berdasarkan data. Itu berarti berfokus pada metrik media sosial yang penting. Gali data yang selaras langsung dengan sasaran Anda. Metrik apa yang sedang kita bicarakan? Mari kita bahas satu persatu. Jangkauan post adalah jumlah pengguna unik yang melihat post Anda. Berapa banyak konten Anda yang benar-benar menjangkau umpan pengguna? Klik. Ini adalah jumlah klik pada konten atau akun Anda. Melacak klik per kampanye sangat penting untuk memahami apa yang mendorong rasa ingin tahu atau mendorong orang untuk membeli. Keterlibatan. Jumlah total interaksi sosial dibagi dengan jumlah tayangan. Ini menyoroti seberapa baik audiens Anda memandang Anda dan kesediaan mereka untuk berinteraksi. Performa tagar. Apa hashtag yang paling sering Anda gunakan? Tagar mana yang paling terkait dengan merek Anda? Memiliki jawaban ini dapat membantu membentuk fokus konten Anda ke depannya. Suka organik dan berbayar. Di luar jumlah suka standar, interaksi ini diatribusikan ke konten berbayar atau organik. Mengingat betapa sulitnya mendapatkan keterlibatan organik, banyak merek beralih ke iklan. Mengetahui perbedaan ini dapat membantu Anda menganggarkan pengeluaran iklan dan waktu yang Anda investasikan dalam berbagai format. Sentimen. Ini adalah pengukuran bagaimana pengguna bereaksi terhadap konten, merek, atau tagar Anda. Apakah pelanggan menganggap kampanye terbaru Anda ofensif? Jenis sentimen apa yang diasosiasikan orang dengan tagar kampanye Anda? Itu selalu lebih baik untuk menggali lebih dalam dan mencari tahu bagaimana orang berbicara atau merasakan merek Anda. Tampilan. Titik data ini mengukur penayangan video, tetapi platform yang berbeda memiliki persyaratan yang berbeda pula. Misalnya, Facebook dan LinkedIn menghitung penayangan saat pengguna menonton video setidaknya selama 3 detik. Dari popularitas TikTok hingga streaming langsung, video menggemparkan internet, jadi biasakan diri Anda dengan metrik keterlibatan video sosial jika Anda berencana menggunakannya dalam strategi Anda. Strategi pemasaran media sosial yang efektif berakar pada angka, yang mengatakan, angka-angka itu perlu dimasukkan ke dalam konteks yang selaras dengan tujuan awal Anda. Lakukan laporan analitik secara teratur untuk menyampaikan kisah di balik metrik dan lihat apakah upaya Anda sesuai dengan visi Anda. Buat kehadiran sosial Anda tepat waktu mungkin.
Ketepatan waktu bisa dibilang lebih penting dari sebelumnya bagi pemasar. Anda tidak hanya diharapkan untuk mengeluarkan konten segar secara teratur, tetapi juga untuk selalu menyala untuk pengikut Anda. Tapi Anda tidak bisa selalu mengharapkan pelanggan beroperasi pada jam Anda. Dan ketepatan waktu adalah tugas berat saat Anda kekurangan sumber daya atau menjadi bagian dari tim kecil. Mari kita berikan contoh cara untuk memaksimalkan jadwal dan waktu yang Anda habiskan di media sosial. Gunakan kalender konten untuk merencanakan postingan Anda dan tetap teratur. Posting pada waktu terbaik untuk tepat. Tanggapi pertanyaan dan sapaan pelanggan Anda secepatnya. Informasi ini dapat melengkapi strategi Anda selanjutnya, yang akan menciptakan rencana yang berfokus kepada kenyamanan pengunjung atau penonton. Semoga bermanfaatnya. Ayo tetap semangat bersama brand Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Agar menjadi lebih baik, jangan lupa di-share dan kasih komentar di setiap video.